Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu hal yang berkaitan erat dengan al-aqidah al-islamiyah yaitu istilah al-wala wal bara. Al-wala, loyalitas, al-bara, berlepas diri dan membenci. Rasulullah SAW bersabda, "Awsaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada dua kelompok manusia. Orang kafir dan orang mukmin. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk menerapkan konsekuensi daripada dua kalimat syahadatain, yaitu adanya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita tentang haramnya kita mencintai berloyalitas kepada orang-orang kafir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa yang yatawallahum, ridha kepada agama orang-orang Yahudi an-Nasara, maka dia termasuk orang-orang kafir tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kadawa fi qulubihimul iman. Tidaklah engkau Nabi Muhammad mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah, baik mereka orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Mereka lah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Ciri orang yang beriman, mereka tidak punya wala, loyalitas kepada orang-orang kafir. Maka dari sinilah kita mengetahui kewajiban kaum muslimin untuk mereka membenci orang-orang kafir tersebut. Meskipun kebencian yang tidak melampaui batas, yang tidak sampai mendolimi, yang tidak melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kita boleh berbuat baik kepada mereka. Namun dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kewajiban kita untuk betul-betul membenci dengan hati kita terhadap orang-orang kafir tersebut. Kemudian juga kewajiban kita ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk kita tidak mengikuti jejak orang-orang kafir, orang musyrikin, baik dalam akidah kita, baik dalam ibadah kita, baik dalam pakaian kita, dan lain sebagainya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi, a'ful liha wa jajus syawarib, perihalalah jenggot dan cukurlah kumis. Maka dalam bentuk kita menyelisih orang Yahudi, tidak berwala dengan orang Yahudi, maka kita memelihara jenggot tersebut. Maka mereka-mereka yang tidak mau melakukan hal ini, maka mereka telah mengikuti jejak orang-orang al-Yahudi, yang mana Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan lebih dari itu, di antara bentuk orang itu berwala kepada orang-orang kafir, yaitu dengan mengikuti akidah mereka. Kalau orang-orang kafir mereka menyembah selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah nabi-nabi mereka, maka kalau kaum muslimin ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah mengikuti dan berwala kepada orang-orang kafir tersebut. Di antaranya ketika seorang muslim misalnya meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin dientaskan musibahnya dari dirinya oleh Nabi Muhammad SAW, beristighosa dengan Nabi Muhammad SAW, atau bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka ini bentuk penyerupaan mereka kepada orang-orang kafir, khususnya orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihi assalam. Maka kewajiban kaum muslimin untuk betul-betul menerapkan al-bara kepada orang-orang kafir dengan tidak mengikuti jejak mereka. Dan sebaliknya kewajiban kaum muslimin untuk mereka berwala, berloyalitas kepada kaum muslimin yang lainnya, di antaranya dengan
adanya persatuan di antara kaum muslimin, namun persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, persatuan di atas kalimat at-tauhid, sebagaimana Allah mengatakan wa'tasimu bihabillahi jami'an wala tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah, yaitu dengan kaum muslimin bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka mereka akan bersatu dan kaum muslimin akan kokoh, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'da, orang mukmin satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Itu kalau mereka betul-betul bertauhid kepada Allah, kalau mereka betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di antara bentuk wala wal bara, yaitu kewajiban kita kaum muslimin untuk meninggalkan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Di antaranya perayaan tahun baru yang mungkin akan dilaksanakan oleh kaum muslimin setiap tahunnya. Maka kewajiban kita untuk menjauhkan diri dari perayaan-perayaan tersebut. Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab mengatakan, jannibu a'yadal kuffar, tinggalkanlah atau ijtanibu a'yadal musyrikin, jauhkanlah diri kalian dari perayaan-perayaan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafirin, di antaranya perayaan tahun baru yang merupakan bentuk atau salah satu bentuk wala kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian para ulama membagi wala wal bara ada 3 macam. Bara berlepas diri 100%, membenci 100%, yaitu membenci orang-orang kafir yang mana tidak boleh ada kecintaan sama sekali kepada orang kafir tersebut. Kemudian yang kedua, al-wala 100%, cinta kepada para anbiya, cinta kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wala wal bara sesuai dengan kadar orang tersebut, yaitu seorang mukmin yang berbuat maksiat atau seorang mukmin yang berbuat kebid'ahan, kita cinta karena keimanannya dan kita benci karena kemaksiatan dan kebid'ahannya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.